Selamat datang di Radar Bali. Bertemu kembali di acara talk show gelaran Jawa Pos Radar Bali bersama radarbali.id. Kali ini adalah talk show Ubah Laku dengan hashtag Ingat Pesan Ibu. Nama saya Rosdian Anwar. Hari ini kita berbahagia karena kita kedatangan tamu, seorang penulis buku anak dan remaja. Ini bukunya udah banyak, yaitu Ibu Debbie Lukito Guyardi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Debbie. Saya panggilnya Bu Debbie atau Mbak Debbie atau Ibu aja ya. Ya. Karena biasanya panggil Bu Debbie. Oke. Terima kasih Bu Debbie sudah hadir di acara kita hari ini. Jadi tema kita hari ini adalah seputar ubah laku. Ubah lakunya tentang belajar daring atau daring. Daring artinya dalam jaringan, Bu ya. Dalam jaringan. Jadi kita akan kupas karena ini adalah dunia baru yang mungkin sejak awal-awal pandemi Covid ini kita harus semua orang mengalami. Jadi bagaimana sekarang anak-anak harus belajar dari rumah lewat teknologi seperti itu, dan banyak cerita saya dengar seperti itu. Oke. Ibu Debbie ini untuk informasi juga, beliau adalah founder dari Yayasan Kanaditya Anjani Dharma, yaitu yang banyak bergerak di bidang literasi, edukasi, dan kegiatan sosial. Baik, mungkin langsung nih pertanyaan pertama, Bu. Ini kan sekarang udah sekitar 8 bulan lah daring ini berjalan. Kira-kira menurut pandangan Ibu, karena Ibu kan sehari-harinya di dunia anak-anak, banyak bukunya juga. Apa nih pandangan Ibu terhadap belajar daring ini sendiri? Sebelumnya makasih banget ya. Yeah. Saya diundang. Iya, seru. Yeah. Ini karena setiap perubahan yang ada, setiap perubahan apalagi untuk menjadi suatu kebiasaan itu pasti ada dampaknya ya, Mas ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya itu pasti ada. Yeah. Nah, dampak positifnya ya semua jadi melek teknologi kan, nggak hanya orang tua, nggak hanya guru, tapi anak juga harus melek teknologi. Terus juga karena ini harus di rumah, jadi sebenarnya sisi positifnya ya orang tua bisa 24 jam kan bersama anak kayak gitu. Terus juga anak-anak juga nggak terlalu harus karena ini kan kenormalan baru, jadi anak-anak mendapat kurikulum juga nggak harus selesai cakupan kurikulumnya seperti itu. Terus juga sisi positifnya lagi, guru-guru jadi juga punya mungkin waktu ya untuk membuat pembelajaran itu agar bisa lebih mudah untuk anak. Nah kalau negatifnya kan banyak banget juga sebenarnya. Apalagi kalau saya sebagai pegiat literasi juga saya beberapa kali kalau di kota-kota masih lumayan, tapi kalau yang di pelosok, nah itu loh. Sinyalnya susah. Kalau bukan sinyalnya susah, jadi handphonenya mereka tidak menunjang. Nah, piranti mereka ponselnya itu tidak menunjang. Selain sudah menunjang, nggak ada pulsanya. Jadi karena waktu itu saya pernah mendengarkan keluhan-keluhan curhat-curhat seperti itu sebagai pegiat literasi. Jadi waduh ini gimana seperti itu. Jadi tapi ada solusinya juga sih, akhirnya orang tuanya harus ke sekolah. Ada subsidi juga saya dengarkan ada dari untuk kuotanya ya. Nah selain itu juga anak-anak mulai bosan yang negatifnya itu kalau ada itu banyak sekali kan yang di sosmed itu cerita-cerita lucu-lucu, anak-anaknya orang tuanya stres, anaknya juga stres, jadi campur aduk seperti itu. Jadi tapi kalau ditanya saya sebagai penulis buku anak dan juga pegiat literasi, menghadapi daring ini bagi saya kita kembali ke hak anak untuk bahagia. Jadi yaitu kembalikan pada setiap pembelajaran pasti ada tantangannya kan, pasti itu. Nah tapi ini kreativitas memerlukan kreativitas dan juga
kerjasama orang tua dan guru untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak itu. Caranya bisa bermacam-macam kayak gitu itu. Jadi tergantung kreativitas kita. Jadi bagi ibu karena ini pandemi ini kan kita dipaksa, berarti ada nggak jalan lain? Mungkin kalau selama ini kan saya dengar tugas. Jadi guru karena sekarang jarak jauh, jadi ya udah kasih tugas ya. Kalau dulu mungkin kalau di kelas gurunya bisa dongeng, bisa ngajak bermain. Tapi kalau di rumah ya udah tugas aja. Akhirnya apa yang ngerjain tugas orang tuanya. Jadi gimana Bu? Nah, ya itu sebenarnya bisa diselipkan loh Mas. Walaupun online daring sebenarnya bisa diselipkan semua. Jadi kayak misalnya mendongeng itu, membaca nyaring apa seperti itu. Bisa, karena saya sendiri beberapa kali selama pandemi ini saya sering diminta untuk membacakan cerita secara online, secara interaktif dengan murid. Apalagi saya di Bali, murid-murid yang saya yang berinteraksi dengan saya tuh di Jakarta. Lucu sekali anak-anaknya tuh pagi-pagi interaktif jadinya. Dan gurunya juga kalau saya lihat mereka sangat kreatif. Jadi anak-anak sudah diceritain dulu kan. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari penulis buku ini, terus bukunya ini. Terus kita harus memakai kostum seperti yang sesuai dengan bukunya. Lah itu kreativitasnya ada di anak-anak, dihimbau untuk ayo kayak sedang pesta Halloween mungkin dibangun antusias. Iya, jadi anak-anak antusias menyiapkan kostumnya, tapi ya itu lagi balik jangan sampai merepotkan orang tua dan si anak sendiri. Explore apapun yang ada di rumah. Jadi digunakan, ada yang pakai topinya dari panci, lucu sekali. Jadi mereka tuh jadi berkreatif. Karena mungkin juga karena kendala guru, karena kan mereka kadang juga di ini Bu, ada kurikulum. Kadang kalau mereka keluar dari kurikulum dianggap bercanda atau nggak sesuai dengan jalur pendidikan misalnya seperti itu. Mungkin kan ini ada harus, karena ini tatanan baru, tentu mungkin anak jangan dibuat ditegang seperti di kelas misalnya gitu. Ya, itu penting banget itu karena tapi sebenarnya kan sekarang sudah tidak terlalu anak-anak dituntut untuk selesai cakupan kurikulumnya. Itu yang saya dengar sih, nggak tahu lagi nanti di lapangan seperti apa. Jadi sebenarnya paling nggak kalau di sekolah sekolah biasa yang normal, kalau nggak ada apa-apa, kan sebenarnya kan ada 15 menit membaca. Ya kan? Nah, itu maksudnya digunakan secara daring aja, mungkin nggak hanya membaca, tapi kuis-kuis gitulah, yang paling enggak anak-anak diajak berinteraksi, mengenal, karena kan anak-anak nggak bisa ketemu teman-temannya. Waktu 15 menit digunakan untuk memotivasi anak, secara pribadi gitulah, pendekatan secara pribadi itu seperti apa. Jadi anak-anak jadi kayak merasa, kita tuh masih ada di seperti di kelas, di sekolah, gimana pun anak-anak juga pakai sosial. Atau kampanye sekarang 3M, wajib cuci tangan. Itu bisa dari cerita-cerita, bisa dari buku-buku itu. Kita hanya perlu memilih buku yang tepat, atau enggak mengarang cerita sendiri kan sama gurunya itu. Terus juga yaitu anak-anak, kembalikan pada anak-anak sebenarnya juga makhluk sosial. Jadi anak-anak juga harus berinteraksi, harus dikenal pribadinya seperti itu. Oke. Menarik sekali perbincangan kita. Baru satu segmen dah. Tadinya kita baru satu pertanyaan udah sebenarnya masih kurang, tapi ya karena waktunya kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Bu. Nanti kita bikin seri lagi untuk podcast selanjutnya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Bu. Jika alasan belajar daring ini karena pandemi, ini kan karena terpaksa karena Menteri Pendidikan sendiri kan belum memperbolehkan untuk tatap muka itu. Perlu nggak ada sesi tambahan atau semacam masuk tambahan di kurikulum ini khusus untuk sistem belajar daring ini yang memang kita belum pernah alami sebelumnya. Misalnya untuk yang seperti Ibu bilang tadi, bersifat fun untuk anak-anak biar seneng gitu. Jadi nggak melulu belajar matematika, belajar di kelas, tapi di rumah gitu kan sudah stres, banyak tugas. Nah, perlu nggak pemerintah perlu ada semacam sesi tambahan mungkin? Ya itu lagi kembali ke hak anak untuk belajar dengan bersenang-senang. Karena saya juga berkecimpung di Yayasan Kanaditi Anjani Dharma, itu kami sudah sering melihat betapa gampangnya mempengaruhi anak-anak. Maksudnya membuat anak-anak itu paham apa yang mereka pelajari dengan cara bersenang-senang, lebih gampang nyerapnya. Jadi misalnya yang saya mau ceritakan, saya kan salah satu juga tim penulis buku pedoman New Normal dulu awal-awal pandemi untuk Kemendikbud. Lah itu ada pembelajaran tentang
keterampilan apa yang bisa dilakukan oleh anak, orang tua, dan guru selama di rumah. Jadi tidak hanya melulu tentang pelajaran, tapi juga anak-anak diminta untuk semakin peka pada Itu di lingkungan. jam pelajaran atau di luar? Di luar sebenarnya. Di luar ya. Tapi melibatkan semuanya ya, dan juga melibatkan literasi digital. Karena kita kan sekarang lagi di era digital Iya, banget digital. ya. Jadi Lebih banyak. yang salah satu contohnya itu yang seru banget sih bagi saya, maksudnya semua orang pasti bisa selama mereka punya internet dan sebagainya ya. Jadi anak-anak diminta untuk explore apa namanya di lingkungan sekitarnya. Ini di luar pelajaran utama ya. Jadi apa mereka jadi kayak citizen journalist dulu. Iya. Nah itu jadi kayak majalah dinding, Iya. tapi online. Jurnalis warga. Jadi gurunya akan membuat dalam satu kelas akan membuat Instagram khusus untuk itu Instagram. Jadi anak-anak itu seru banget karena kan jadi kayak wah punya Dan dunia tugas mereka ini, saat ini. dunianya mereka apapun bisa. Bahkan mereka bisa apa namanya satu siput aja. Misalnya ada siput di apa namanya di halaman di foto, mereka bisa cerita. Jadi itu kan ada literasi baca tulis, literasi digital, Visual. seneng-seneng ya itu kan apa namanya tanpa memberatkan siapapun, pokoknya punya internet. Berasa main aja. Kayak main-main seperti Iya, itu. Dan itu malah pembelajarannya bisa di guru biologi, Iya. masa guru IPA bisa ini tugasnya misalnya daun. Nah, kita mengumpulkan daun apa dibikin kolase gitu itu loh. Jadi itu memang kemarin saya membuat buku seperti itu sih. Juga menumbuhkan karena saya juga bergerak di bidang literasi kuliner dan literasi ekologi. Salah satunya apa namanya? Kayak ini yang gampang-gampang kayak zaman dulu banget kita menumbuhkan kecambah dari kacang hijau. Nah, itu masuk di dalam Yang udah banyak yang lupa. Nah, yang lupa kan. Iya. Nah, itu sesuatu yang fun dan anak-anak diminta untuk apa namanya kayak itu kan proyek yang gampang yang anak-anak bisa melihat setiap hari dan bisa dimakan dan bisa berguna untuk mereka nantinya. Termasuk kan yang kekinian misalnya mereka upload video ke YouTube mungkin. Nah, ke itu. Instagram juga mungkin kan mereka sekarang kan dunianya itu. Jadi, apakah itu kan mungkin ngapain nonton YouTube kayak gini, tapi padahal itu dunia anak sekarang gitu. Itu salah satu yang kemarin kami masukkan ke hal bersenang-senang itu, tapi tanpa lepas dari pembelajaran utama seperti itu. Oke, menarik sekali Bu. Mungkin kita nggak cukup nih satu segmen, kayaknya nanti banyak lagi yang bertanya. Oke Bu, untuk pertanyaan ketiga mungkin kita lanjut saja, mungkin sambil minum boleh. Saya ada pertanyaan ketiga ini, ada tips nggak bagi guru terutama agar anak didik ini tidak jenuh dengan tugas-tugas daring? Karena saya dengar selama ini kan banyak hal sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Apakah itu benar karena daringnya atau memang karena kejiwaannya anak? Tapi kan artinya ini sudah menjadi fenomena, artinya ada banyak plus minus, ada pro kontra dan sebagainya, termasuk orang tua, guru sendiri juga ngeluh. Kalau dulu mungkin di kelas udah saya belajar selesai atau besok lagi belajar lagi seperti normal. Nah, ini kan guru kita tidak dilatih untuk daring kan sebenarnya. Mereka rata-rata belajar prakteknya ya di kelas seperti itu. Ada nggak guru menghadapi siswa, terutama untuk tetap mengkontrol anak-anak ini jarak jauh lewat digital ini? Mungkin Ibu punya pengalaman. Kalau guru kan pasti harus kerjasama dengan orang tuanya itu dulu. Tapi kalau yang sama anak-anaknya, balik lagi ke yang tadi pendekatan pribadi. Satu kelas mungkin berapa anak ya? Kalau 30 itu, ya memang kerja keras ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang walaupun kerja keras, tapi itu dampaknya akan berbeda kalau guru itu bisa ada pendekatan pribadi seperti itu Mas. Jadi misalnya kalau ini misalnya kita ngomongin kalau pelajaran online kayak pakai Zoom gitu ya misalnya, waktu ngobrol-ngobrol motivasi si anak dengan misalnya keunggulan pribadinya dia, misalnya kayak gambarmu kemarin bagus loh, itu nanti kamu bisa jadi animator hebat misalnya kayak gitu, tapi kamu juga harus belajar loh yang lain, bahasa Inggris, bahasa ini misalnya kayak gitu. Pokoknya di encourage seperti itu, diajak ngobrol, walaupun ya gunakan waktu 10 sampai 15 menit untuk dimanfaatkan untuk, jadi nggak hanya belajar, anak-anak diajak berinteraksi, karena gimana pun libatkan anak dalam kelas itu. Mungkin anak-anak juga bisa Oke, satu hari ini kamu yang ngatur kelasnya. Jadi anak-anak itu jadi semangat. Jadi nggak hanya harus mendengarkan gurunya, terus gurunya yang jadi aktor utama, tapi anak-anak juga dijadikan
pemainnya di situ juga. Termasuk Seperti itu. kreativitas guru mungkin. Nah, seperti itu. Artinya ada tip nggak dari guru apa? Mungkin banyak buka literasi untuk bagaimana cara bermain sama anak. Artinya bermain tanda kutip supaya anak nggak jenuh itu. Ya, sama ini kalau kemarin itu yang dari buku saya itu pedoman itu guru-guru diminta untuk bikin home kit gitulah, yang bisa anak-anak explore di rumah loh ya. Jadi nggak memberatkan, pakai bahan-bahan alam misalnya, bahan-bahan mainannya. dapur misalnya seperti itu. Ya kayak gitu-gitulah yang Kreativitas guru yang sederhana tapi bisa jadi ice breaking gitulah buat anak waktu belajar harus di depan screen terus juga capek loh bosan seperti itu. juga ya. Capek dan bosan kan nggak bagus untuk Guru kesehatan. juga harus bisa memberikan ilmu Ya, yang baik dengan tetap anak bisa menerima. Nah, mungkin lagi sekarang zamannya TikTok mungkin ya. Anak-anak kan seneng TikTokan gitu, nari-nari. Mungkin ice breakingnya, ayo kita nari-nari di depan Zoom. Jadi udah nggak haram lagi, gitu. udah nggak tabu lah. Pokoknya sesantai mungkin, gimana pun kan anak-anak kan sudah mulai jenuh 8 bulan loh, bukan Iya. waktu yang sebentar loh. Nggak ketemu temennya lagi. Iya, lo kangennya. Ada, Terus zaman dulu Iya. lucu juga ya. Dulu orang ngomong wah kok homeschooling sih. Sekarang semua dulu tiap kali aduh capek mau sekolah, sekarang semua gitu. Nah, kalau tadi untuk orang tua, murid guru ya. Sekarang untuk orang tua, Bu. Kan saya dengar orang tua nih. Stres. Biasanya orang tuanya kerja, anaknya tinggal sekolah. Sekarang anaknya di rumah, mana belajar. Ada yang curhat juga, makanya tambah banyak. Karena di rumah makanya tambah banyak. Ini Nah, itu artinya dia faktor dari kesehatan mana? juga. Untuk orang tua mungkin ada tip. Kalau yang untuk orang tua karena saya juga orang Iya. tua ya, jadi berbagi tugas. Ayah dan ibu itu juga harus bekerja sama dengan baik karena berbagi tugas. Mungkin kan gimana pun orang tua itu juga bekerja, sudah bekerja ngurusi rumah, stres loh. Tambah anak-anak lagi, belum lagi kalau anaknya lemat mungkin ya. Iya. Bukan lemak sih kalau anak sudah nggak mood belajar karena bosen apa kan udah pasti yang ada aja. Kadang orang tua udah nggak ngikutin kurikulum. Nah, itu. Matematika saya. bener. Udah tanya apa? Iya. Nah itu kerjasama antara orang tua dan ayah dan ibu. Mungkin ibunya pagi, ayahnya malam kayak gitu. Sip-sipan. Nah itu juga ya. Terus bikin jadwal. Nah ini mungkin sekalian anak belajar disiplin. Nah itu susah banget loh karena kan mungkin terbiasa ada kan setiap keluarga punya budaya sendiri-sendiri kan, budaya atau kebiasaan sendiri-sendiri. Ada yang mungkin orang tuanya pokoknya menggampangkan, ada yang juga yang disiplin lah. Inilah saatnya untuk mengembalikan disiplin itu kembali. Bikin jadwal yang paling tidak bisa disepakati bersama, misalnya dari mulai bangun tidur sampai belajar dan bla 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 seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Terus ya banyak-banyak sabar ya. Ya gimana lagi? Itu yang belum ada vitaminnya, belum ada obatnya tuh. Nah itu sama melibatkan bikin kegiatan-kegiatan seru Mungkin bersama. komunikasi sama guru juga, Bu, ya. Nah itu tadi harus ada Artinya kerjasama kan orang dengan tua mungkin juga banyak koordinasi sama kadang kan soal ini maksudnya apa, kadang ujung-ujungnya orang tua juga yang Iya, jawab. betul, Kan orang tua banyak juga. kejadian begitu. kebanyakan orang tua yang ngerjain soalnya juga loh. Banyak faktanya gitu. faktanya mau begitu. Walaupun kita berharap anak yang mengerjakan. Jadi pentingnya juga mungkin koordinasi sama Guru. orang tua sama guru. Seperti itu. Terus juga sama olahraga bersama, bikin kegiatan-kegiatan seru di rumah lah, memasak bersama walaupun dapur kotor. Dulu awal kan berjemur, Bu. Berjemur Awal sekarang. berjemur. 10 ke atas berjemur bagus katanya. Nah, itu kira-kira seperti itu sih, Mas. Oke, ini kita udah ngobrolnya mudah-mudahan bisa diikuti karena agak cepat tadi gerakannya apa cara ngomongnya sih saya sama ibu cepat. Dan apa namanya, semua ini kan sebenarnya Ngalir. teori ya. Iya. Moga-moga ya prakteknya nanti bisa di Masing-masing ya. masing-masing sana ya. Itu tadi setiap keluarga punya budaya berbeda, setiap keluarga punya cara berbeda. Nah, ini mungkin kita terakhir di sesi kita ini ada usul nggak kepada pemerintah terkait belajar daring untuk anak, terutama agar antara akademi, jadi dengan kejiwaan anak ini tetap pendidikan kejiwaan anak ini tetap berjalan. Artinya selain dia dapat ilmu karena untuk kedepannya dia prestasi dan sebagainya, tapi secara kejiwaan dia sebagai anak untuk berhak juga mendapat bahagia dan cepat bermain itu ada nggak? Nah, ini sebenarnya bukan usul tapi kepingin cepat dilaksanakan karena kemarin
Kemarin saya juga ikut diundang oleh Kemendikbud untuk Sarah Sehat, pedoman literasi SMA. Malah SMA ini sekarang bukan anak-anak lagi. Remaja kan? Ya, remaja juga. Nah, itu kemarin kami membahas juga salah satunya adalah blended learning. Jadi pembelajaran campuran. Apa itu bahasa Indonesianya? Iya. Ya, pembelajaran. Jadi mungkin nggak tahu nanti kayak apa prakteknya. Mungkin kalau bisa disaranin ya paling nggak ada tatap muka. Tapi itu kan juga harus ada protokol kesehatan. Orang tuanya juga bagaimana, anaknya sekolah bagaimana, dinas pendidikan bagaimana, semua banyak banget yang PR yang harus diselesaikan itu. Cuma kalau idealnya misalnya seminggu sekolah tuh 5 hari ya? 5 apa 6 hari? Ada yang full day, kalau di Bali full day school ya? Full day school ya. Pokoknya sampai Sabtu sampai Jumat aja. Misalnya sampai Kamis itu pembelajaran online, daring itu. Iya. Terus 1 hari tatap muka. Jadi itu untuk feedbacknya atau apa mungkin Tatap muka di sekolah. Di sekolah. Jadi tetap ada interaksi. Gimana pun kita tuh makhluk sosial. Ini udah di ini Bu ya? Udah di kemarin sudah ada pembicaraan seperti itu. Jadi nggak tahu, katanya sih tahun depan akan ada seperti Kalian itu. uji coba untuk tatap muka mungkin ya? Mungkin seperti itu. Nah, blended learning ini juga banyak pasti ya itulah untuk kejiwaan anak, ketemu gurunya, ketemu teman-temannya, pasti sosialisasi itu pasti masih ada. Terus juga tidak memberatkan karena untuk zaman sekarang kan gimana pun masa pandemi untuk keuangan dan sebagainya masih amburadul ya. Jadi kalau ke sekolah nggak terlalu sering juga pasti bisa bisa diusahakan lah untuk transportasi seminggu sekali seperti itu. Semoga itu bisa berpadu dengan harmonis antara daring dan tatap muka. Karena ada kekhawatiran juga satu generasi ini lost, artinya generasi ini nanti terbiasa daring, terbiasa sekolah, ketika disuruh tatap muka malah malas dan bingung mau ngomong apa. Biasanya pinter tek pakai WhatsApp atau apa, sekarang harus ngomong itu. Komunikasi itu padahal penting loh. Komunikasi itu kunci untuk sukses, kunci untuk networking dan sebagainya loh. Jadi kalau nggak ada itu gimana? Itu karena kan kalau kita dulu sekolah itu kan ngegeng, sekolah itu kan punya teman 4 orang yang deket. Sekarang ngegengnya gimana ya? WhatsApp mungkin. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Ini obrolannya sangat menarik. Artinya walaupun kita nggak mengambil kebijakan, paling nggak ini semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi lah bagi pihak-pihak yang baik orang tua. Nah, karena sebenarnya kalau anak-anak itu, karena saya lihat anak kuliah pun daring tuh, sampai kampus pun, tapi kan mereka juga termasuk anak dan remaja kan, walaupun banyak juga yang S2 dan yang sudah bekerja kuliah itu juga harus daring, karena juga orang kerja pun WFH seperti itu. Artinya semua kita akhirnya harus virtual. Baik Ibu Debbie, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih kepada pemirsa Radar Bali, Jawa Pos Radar Bali dan radarbali.id, Semeton Digital. Sampai jumpa pada talkshow Bahlaku selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.